buat masyarakat ya yang di lingkungannya ada lahan tidur, ya baiknya boleh dicoba untuk mengubah lahan tidur itu menjadi lahan pertanian. Ya minimal kita buat kebutuhan ya sayur di rumah tangga kita sendiri bisa terpenuhi. Karena untuk menanam sayur, ya sayur yang biasa dikonsumsi juga nggak terlalu sulit gitu ya. Baik dalam menanam, merawat, dan memetiknya nggak membutuhkan perhatian yang ekstra gitu ya. Sekedar perhatian pun dia masih bisa tumbuh dengan maksimal gitu. Kalau enggak ulatnya banyak, ulat bulu, kadang balang banyak juga. Sebelumnya sih rumah ini jadi rumah warga gitu Bu ya. Sebelum dibeli sama PT itu ini tempat tinggal gitu. Jadi kebanyakan tempatnya lahan ini berupa batu-batu ini, batu-batu puing bekas gempuran rumah. Pengolahannya juga cukup ekstra juga untuk dijadikan lahan untuk siap tanam gitu. Ini tanaman-tanaman liar seperti ini, rumput-rumput liar, ya harus sering dibersihkan juga karena dia akan mengganggu pertumbuhan tanaman yang kita tanam itu. Ya paling nggak dia ini berebut nutrisi di tanahnya gitu ya, dengan tanaman sayur yang kita olah itu. Ya dengan dicabutin gini kan, di samping bersih, mudah-mudahan nutrisi yang ada juga cukup buat tanaman yang kita tanam itu. Ini tanaman daun bawang, dan bawang ini kurang lebih berumur 40 hari. Masa panen dia kira-kira usia 2 bulan ya. Jadi sebentar lagi nih juga akan dipanen gitu. Nah, kita melakukan pembersihan rumput-rumput di sekitarnya biar nutrisi di tanahnya nggak kemakan rumput semua gitu, biar kemakan sama tanamannya. Kalau nggak dibersihkan ini sangat mengganggu kalau yang model tanam seperti ini. Cuma ini kemarin sempat kena banjir, Musibah ini. Jadinya pertumbuhannya agak lambat gitu. Jadi kalau dia cukup bagus seperti yang di ujung itu tuh, kan bagus tuh pertumbuhannya gitu ya. Kali ini kan agak kecil-kecil karena dia kemarin waktu banjir itu sempat kerendam kurang lebih 2 hari gitu. Jadi sempat menguning warna daunnya. Alhamdulillahnya masih ketolong ya setelah kita pompa.
menjadi kebun ini lahan tidak terpakai ya, berupa belukar gitu Bu ya. Sewaktu dibersihkan sama pemilik gitu, ditebangin, dibersihkan dengan dipotong-potong pohonnya, saya mengajukan usul untuk mengolah lahan ini gitu. Akhirnya dari pihak perusahaan sudah mengajukan ya, pengajuan gitu ya, dengan melampirkan KTP. Akhirnya saya ajukan ke perusahaan dan dibolehkan gitu. Sampahnya juga cukup banyak juga, dan pohonnya juga lebat, sangat rimbun lah. Warga juga sekitar sini khawatir ada binatang liar di sekitar yang menempati lahan ini gitu. Jadi sama perusahaan dipangkas, dipotong-potong pohonnya gitu. Nah, sewaktu itu saya melihat dan saya mengajukan diri untuk mengolah dan merawat lahan ini untuk kita tanami sayur mayur itu. Saya ya senang dengan pertanian gitu Bu ya. Melihat lahan terbengkalai seperti ini, dan saya kira juga cocok untuk ditanami sayur gitu ya. Ya akhirnya terbesarlah ide itu untuk mengolah dan merawat lahan ini gitu. Untuk itu kita dikasih gratis Bu. Ya, dengan diamanatin suruh merawat aja lahan ini biar bersih lah gitu. Enggak terbengkalai seperti kemarin jadi belukar seperti itu. Kita lakukan penanaman pohon cabai setelah sebelumnya kita melakukan penyemaian di kantong-kantong kecil seperti ini. Ini juga kurang lebih usia tanam 1 bulan ya, baru kita bisa dari semaian kita pindah ke tanam lahan yang sudah kita sediakan. Sebelum disemai, setelah tumbuh nanti dipasukin ke kantong-kantong seperti ini. Bisa juga langsung dimasukin ke kantong-kantong kecil ini dari bibit-bibit cabai yang kita sudah pilih terlebih dahulu Pak. Ini memudahkan dalam penanamannya aja Bu ini. Dari semai kan biasanya ada beberapa petani yang langsung menyebarnya ke tanah gitu ya, kalau ada tanah langsung. Cuma kan lebih terasa sulit kalau ditanam langsung ke tanah, ke media tanah gitu, karena terlalu rapat nanti tumbuhnya benih cabai ini. Nah, dengan dipisah-pisahkan kantong ini kan dia sudah terpisah dengan sendirinya, jadi kita tinggal memindahkan dari kantong-kantong ini ke media yang sudah kita siapkan ini. Setelah ditanam seperti ini dengan perawatan yang baik dan pupuk yang terjaga gitu ya, kurang lebih 3 bulan setelah masa tanam ini kita bisa memperoleh hasil panennya. Ya, dengan menanam cabai ini ya minimal kebutuhan cabai di rumah tangga kita bisa terpenuhi. Juga nilai jualnya untuk cabai kan bisa ya, nilai ekonomis cukup tinggi lah ya. Kalau lagi musim tanamnya nggak bagus, biasanya permintaan banyak, dengan sendirinya dia mempunyai harganya meningkat tajam, bisa sampai ratusan ribu per kilonya.
perlu diperhatikan dalam menanam seperti ini. Kedalaman media yang kita sediakan untuk tanaman cabai ini juga perlu diperhatikan. Biasanya kalau nanti berbuah lebat, dia akan mempunyai beban tersendiri pohon-pohon ini. Nanti bisa mengakibatkan rubuh pohonnya kalau buahnya terlalu lebat nanti. Beda dengan kalau kita tanaman dalam seperti ini, mudah-mudahan dia bisa kuat. Kalaupun dia nggak kuat, nanti kita kasih tiang-tiang penyangga seperti yang kita lakukan di polybag itu. Itu gunanya nanti untuk menyangga pohon karena dengan buah yang lebat, jadi agar tidak rubuh kena angin. Nah, kita lakukan pengamanan pohon ini gunanya agar pohon cabai yang baru kita tanam tadi tidak tertempa dengan air hujan langsung, juga terpapar matahari langsung. Karena dalam usia 1 bulan ini, 1 mingguan lah ya, dia sangat rentan ini pohon yang baru kita tanam ini akan cuaca. Jadi dengan kita melakukan tudungan seperti ini, ya dia bisa terhindar dari terpaan hujan yang besar, juga air yang berlebih nantinya. Karena ya masih rentan lah usia-usia tanaman di bawah 1 minggu itu. Tapi bila kalau sudah keluar daunnya dari ini, baru kita cabutin penahan tudung-tudungan ini dari pohonnya. Beda-beda orang memang caranya, Bu. Ya, kebetulan kita ada medianya pohon pisang ini, kita ya gunakanlah media yang ada gitu ya. Ini kita melakukan penanaman bibit kangkung. Nah, sebelumnya biji-biji kangkung ini kita lakukan perendaman terlebih dahulu kurang lebih selama 24 jam. Nah, tujuannya agar biji-biji kangkung ini sudah terbelah dan membentuk kecambah. Jadi dia tidak terlalu berat proses tumbuhnya di media yang kita siapkan ini. Jadi dia sudah pecah biji dengan tumbuh akar. Di sini tinggal dia meneruskan pertumbuhannya. Dibutuhkan waktu yang cukup lama juga untuk dia panen nanti, karena dia melakukan proses pecah bibit itu untuk menjadi kecambah itu di dalam media-media yang langsung kita tanam ini. Kalau kita lakukan perendaman terlebih dahulu, dia sudah mempecah biji dan tumbuh kecambah, menjadi kecambah, baru kita tanam kan lebih cepat dia tumbuh untuk menjadi benih-benih bibit pohon kangkung ya. Kecambah yang dimaksudnya seperti ini, jadi biji benih kangkung itu sudah melakukan proses pembelahan ya. Jadi dia tumbuh kecambah-kecambah seperti ini. Ini akan lebih mudah untuk tumbuh dan berkembangnya nanti di media yang sudah kita siapkan. Kan saya ya banyak berteman dengan teman-teman yang bertani aja. Jadi melihat ada peluang seperti ini, ya muncullah ide untuk membuat lahan pertanian sendiri gitu. Saya berempat, Bu, dengan mengandalkan 1 orang itu untuk bekerja tetap di sini, lainnya ya kita bantu-bantu aja. Kalau untuk dana kita modal sendiri, Bu, kita berdua dengan teman ya untuk membiayai gitu ya, dari pembersihan lahan ini sampai sudah siap tanam seperti ini. Jadi di awal kita pakai modal sendiri lah gitu ya. Ya alhamdulillah untuk sekarang ini sih sudah ada pemasukan lah ya buat membantu biaya-biaya dari pengolahan kebun ini.
dari proses awal ya, dari lahan ini ditebang-tebangin sama pemilik itu ya, kurang lebih 2-3 bulan. Karena ini sangat lebat sekali ini pohonnya gitu, Bu. Ya, kendalanya di sini dulu itu terlalu banyak akar-akar bekas pohon gitu. Jadi kita mesti ngangkatin akar itu. Ya biar tidak mengganggu nanti kita sewaktu bercocok tanamnya. Ya contohnya seperti akar-akar masih tersisa ini. Dulu target utama kita ya membersihkan akar-akar ini. Karena terlalu banyak gitu akar-akarnya. Juga ranting-ranting pohon susah penebangan itu juga cukup banyak. Kebetulan di tanah di kampung sini sih udah cukup bagus ya untuk ya buat pertanian. Dengan membersihkan ya sampah-sampahnya dengan akar-akar yang menghalangi, cukup subur juga, udah bisa layak untuk ditanam. Juga itu kita ya kasih tambahan pupuk dari pupuk kandang. Kandang kita beli yang udah jadi gitu ya, kita memperolehnya sudah jadi berupa kotoran kambing itu. Jadi kita taburinnya sedikit-sedikit ke lahan yang akan ditanami. Jadi nggak boleh terlalu banyak juga untuk pupuk seperti itu, pupuk kandang gitu ya. Kan sifatnya lebih panas untuk tanaman jadi kurang bagus. Ini dirapiin dulu seperti ini, dibuangin sisa rumput, daun-daun yang di bawahnya yang cenderung warna kuning tuh ya. Nah setelah itu nanti baru kita cuci, menghilangkan tanah dari akar-akar yang masih melekat di batang-batang pohon ini. Selama ini kalau kita melakukan kegiatan panen dia, hasil yang kita peroleh biasa kita kirim ke warung-warung sekitar. Ya di samping utamanya buat kita sendiri gitu ya. Ya buat kebutuhan di rumah gitu ya. Selebihnya kita kirim ke warung-warung atau ke rumah-rumah makan yang dekat lingkungan sini gitu. Usia tanam daun bawang ini sekitar 60 harian dari kita nanam umbinya sampai masa panen. Kalau kita diemin lagi nanti dia tumbuh kembang. Di pucuknya ini akan tumbuh kembangnya, itu udah melewati masa panennya. Kita menawarkan sayur-sayuran yang akan kita jual ini, Bu. Ya, macam sales lah gitu ya. Kita keliling dulu ke warung-warung mana yang mau nerima gitu ya. Ya dari beberapa tempat yang kita tawarkan ada beberapa yang mau menampung. Berarti ngirimnya ke Batum dulu. Ya. Berarti misal terakhir Manya Budi taruh depan ya. Ini Manya Budi. Ini Manya Budi. Ya. Ini Batum. Sama ini. Ini Misar sama ini. Ya. Berarti ke rumah Batum dulu. Enggak, masih ada kata dia. Ini Misar ya? Iya, taruh dijawab.
berapa ini? Dua ikat. Dua ikat. Iya. Tapi ada berapa kilo? Boleh kilo. Ditimpang. Sama kemangi 2 gabung. Ya buat masyarakat ya yang di lingkungannya ada lahan tidur, ya baiknya boleh dicoba untuk mengubah lahan tidur itu menjadi lahan pertanian. Ya minimal kita buat kebutuhan ya sayur di rumah tangga kita sendiri bisa terpenuhi. Karena untuk menanam sayur, ya sayur yang biasa dikonsumsi juga nggak terlalu sulit gitu ya. Baik dalam menanam, merawat, dan memetiknya nggak membutuhkan perhatian yang ekstra gitu ya. Sekedar perhatian pun dia masih bisa tumbuh dengan maksimal gitu.